Dalam dunia balap motor profesional seperti MotoGP, jatuh atau crash adalah bagian dari resiko yang tak terhindarkan. Namun, ketika insiden tersebut terjadi berulang kali pada pembalap yang sama, muncul pertanyaan besar. Apakah hal ini mempengaruhi kondisi mental mereka? Pertanyaan ini penting mengingat performa optimal di lintasan tidak hanya ditentukan oleh keahlian teknis, tetapi juga oleh stabilitas dan kekuatan psikologis. Pembalap MotoGP dihadapkan pada tekanan yang luar biasa setiap pekannya. Mereka harus memacu motor hingga ke batas kemampuan, menghadapi resiko kecelakaan dengan kecepatan tinggi, dan tetap menjaga konsistensi agar tidak kehilangan peluang kejuaraan. Ketika seorang pembalap mengalami kecelakaan secara berulang, tekanan ini meningkat secara eksponensial. Selain resiko cedera fisik, mereka juga harus menghadapi konsekuensi mental seperti kehilangan kepercayaan diri, kecemasan berlebih, bahkan trauma psikologis. Marc Marquez adalah contoh nyata dari pembalap yang mengalami dampak crash berulang. Sejak kecelakaan besar di Jerez tahun 2020, Marquez beberapa kali mengalami crash serius yang bukan hanya membuatnya absen dari banyak balapan, tetapi juga berpengaruh terhadap kondisi mentalnya. Dalam wawancara bersama media, Marquez menyebut bahwa kecelakaan yang berulang membuatnya sulit menjaga motivasi dan fokus. Ia mengakui setiap kali mengalami crash, proses pemulihan harus dimulai dari awal, baik secara fisik maupun mental. Dan hal itu sangat menguras tenaga dan emosi. Alex Espargaro menyoroti bahwa ketika seorang pembalap terlalu sering mengalami crash, dampaknya tidak hanya dirasakan secara teknis atau fisik, tetapi juga bisa mengganggu sisi mental. Rasa percaya diri mulai terkikis hingga muncul keraguan terhadap kemampuannya sendiri. Sebuah beban psikologis yang bisa sangat mempengaruhi performa di lintasan. Michel Pirro, pembalap penguji Ducati sekaligus pengamat teknis dan mental, menegaskan bahwa pembalap yang mengalami crash berulang membutuhkan pemulihan yang bersifat menyeluruh. Menurutnya, fokus tidak boleh hanya pada aspek fisik karena tekanan mental dan rasa takut juga sangat mempengaruhi proses pemulihan. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan melibatkan berbagai ahli, seperti pelatih mental, fisioterapis, dan psikolog, untuk memastikan pembalap bisa bangkit secara utuh, baik secara fisik maupun psikologis. Juara dunia MotoGP 2020 pernah mengalami serangkaian crash dalam beberapa musim berikutnya. Ia mengungkapkan bahwa salah satu tantangan terbesar adalah mengembalikan rasa percaya diri setelah kehilangan grip atau melakukan braking point yang salah di tikungan yang sama yang seringkali menjadi penyebab kecelakaan. Meskipun secara rasional, Mir tahu bahwa crash tersebut tidak sepenuhnya kesalahannya, rasa takut tetap tertanam kuat di dalam otaknya. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan latihan yang konsisten dan dukungan penuh dari tim agar bisa pulih secara mental dan kembali tampil maksimal di lintasan. Faktor penting lain yang sering dilupakan adalah dukungan dari lingkungan tim dan keluarga. Pembalap yang crash berulang tidak boleh dibiarkan menghadapi situasi ini sendirian. Dalam beberapa kasus, pembalap yang mengalami tekanan berlebihan mulai menunjukkan gejala depresi ringan hingga burnout. Tim profesional seperti Ducati dan Yamaha telah memiliki staf khusus yang menangani sisi psikologis pembalap, termasuk dengan menyediakan sesi meditasi, relaksasi otot, dan konsultasi psikologi rutin. Ini menjadi bagian penting dari strategi pemulihan total. Data teknis juga turut membantu proses pemulihan mental. Ketika crash terjadi, tim teknik akan menganalisis secara rinci faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan, kecepatan masuk tikungan, sudut kemiringan motor, tekanan rem, dan kondisi ban. Pembalap yang memahami penyebab crash secara objektif cenderung lebih cepat pulih secara mental. Sebaliknya, jika penyebabnya tidak diketahui atau terasa di luar kendali, maka trauma akan lebih sulit disembuhkan. Selain itu, pembalap juga kerap diberi pelatihan visualisasi dan simulasi, terutama setelah crash besar. Mereka dilatih untuk membayangkan kembali lintasan, titik pengereman, dan gerakan tubuh dalam kondisi ideal. Ini terbukti secara ilmiah membantu otak membentuk kembali persepsi positif dan mengurangi kecemasan sebelum race berikutnya. Dampak crash berulang juga terlihat dalam data performa pembalap. Mereka yang mengalami crash di awal musim cenderung membutuhkan waktu lebih lama untuk kembali bersaing di papan atas. Ketika pembalap kehilangan momentum, tekanan dari sponsor, media, dan fans juga meningkat. Hal ini bisa menjadi beban tambahan yang memperparah tekanan mental. Namun, tidak semua pembalap bereaksi sama terhadap crash.
Karakter dan latar belakang mental mereka sangat menentukan. Beberapa pembalap seperti Jack Miller dan Marco Bezzecchi dikenal memiliki mentalitas yang tangguh dan tidak terlalu terpengaruh oleh crash. Mereka cenderung cepat bangkit dan bahkan menjadikan crash sebagai motivasi tambahan untuk tampil lebih agresif di balapan berikutnya. Ini menunjukkan bahwa strategi coping setiap pembalap berbeda-beda. Yang menarik, beberapa pembalap senior mengakui bahwa pengalaman dan usia membuat mereka lebih bijak dalam menyikapi crash. Mereka tidak lagi memaksakan performa maksimal di setiap sesi, dan lebih fokus pada konsistensi serta menjaga fisik dan mental dalam jangka panjang. Dalam konteks ini, peran pengalaman menjadi modal penting untuk mengelola tekanan yang muncul dari kecelakaan berulang. Kesimpulannya, dampak crash berulang terhadap mental pembalap adalah nyata dan signifikan. Ini tidak hanya mempengaruhi rasa percaya diri, tetapi juga berdampak pada pengambilan keputusan, gaya balap, dan hubungan dengan tim. Dukungan dari psikolog, analisis teknis, serta manajemen tim yang empatik menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas mental pembalap agar tetap kompetitif. Dalam dunia balap profesional, kekuatan mental adalah senjata yang tak kalah penting dari kecepatan dan teknik mengemudi.